Masa Fakih Muqaddam Mi'raj bawa oleh kitab Sulam Taufik dan Datibul Haddad itu kan perang sehat itu. Namanya Ayo. Mi'raj. Tahu Mi'raj sampean. Mi'raj itu lain dengan Isra di. Mi'raj itu kalau misalnya ngarang kitab, itu Mi'raj nyambungnya kepada Allah di. Paham di. Gimana? Paham. Misalnya ngaji, baca Al-Qur'an, itu Mi'raj. Kalau nak Mi'raj berarti bukan ngaji, baca gitu di. Jadi orang ngaji Mi'raj gitu. Mi'raj. Dapat pelajaran Tahu baru Mi'raj saya. sampean? Saya dapat ilmu baru saudaraku dari Kipin. Itu namanya Mi'raj, sholat orang mukmin Mi'raj. Oke, sekarang kamu mengatakan Fakih Muqaddam 70 kali Mi'raj sholat gitu. Ya. Itu kan bukan Isra, Mi'rajnya namanya. Kalau sholat sampai itu hadapnya ke siapa? Iya, saya tanya sekarang. Jadi menurut kamu Fakih Muqaddam Mi'raj kan naik kan 70 kali berarti dia sholat gitu. Iya, dalam kadang-kadang orang waliullah itu kadang-kadang walaupun tidur dia nyambungnya ke Saya tanya dulu Zulfikar. Jadi menurut kamu Al-Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali menurut kamu itu sholat? Ya. Namanya Mi'raj apalagi cuma 7 kali, 100 kali itu bisa di Mi'raj. Nah iya, saya tanya sama kamu. Jadi menurut kamu Al-Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali berarti itu sholat menurut kamu? Iya, mereka itu kan begini. Orang selalu hebat. Tunggu sebentar. Iya, tunggu sebentar. Yang Maha Kuasa. Iya, tunggu sebentar. Oke. Jadi menurut kamu Al-Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali menurut Zulfikar itu sholat. Betul? Betul ya? Bahwa itu sholat. Oke. Iya. Oke. Saya terima itu. Saya terima. Cukup itu bahwa kata Zulfikar Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali karena dia akan selama hidupnya dia hanya Mi'raj 70 kali kan gitu kan. Ya kan dalam keterangannya Mi'raj 70 kali. Pertanyaan saya, kalau memang betul bahwa Mi'raj itu Mi'raj Fakih Muqaddam dihubungkan dengan sholat, berarti berapa kali dia cuma sholat? Satu malam. Bukan kalau masa hidupnya bukan di satu malam beliau di satu malam dia Mi'raj 70 kali kan gitu kan. Kemudian oleh Zulfikar dihubungkan dengan sholat, otomatis dia hanya sholat satu malam dong. Itulah sampean kurang cerdas. Namanya kurang cerdas. Satu malam itu Mi'rajnya 70 kali berarti sholat sunatnya itu sampai 70 kali gitu loh. Kamu tahu nggak seharusnya dalam keterangannya dia Mi'raj setiap malam 70 kali seharusnya tiap malam dia Mi'raj 70 kali gitu, bukan hanya ditulis satu. Tunggu sebentar, ini saya yang kasih logika sama kamu biar kamu cerdas. Iya. Kalau dia hanya Mi'raj dalam semalam 70 kali, otomatis dia cuma sholat satu kali dong. Ini deh, yang dihitung tuh yang 70 kali satu malam. Yang lainnya atau 20 kali, 25 itu mungkin tak dihitung dulu. Gimana kamu cara pikirnya ini? Oh nggak masuk cara berpikirnya kamu? Gimana di? Contoh ini tak usah banyak-banyak di. Walaupun contoh misalnya sholat tarawih, contoh. Masa kita gimana ya? Mau disebut sampai 30 hari? Kan tak Zulfikar, mungkin. Gini loh Zulfikar, dia Mi'raj satu hari, satu malam 70 kali kan. Di sana tidak ada keterangannya setiap malam dia Mi'raj 70 kali, nggak ada. Cuma satu malam dia Mi'raj 70 kali. Kalau dihubungkan dengan kalau dihubungkan dengan sholat, otomatis dia sholat cuma satu kali dong selama hidup.
Iya, yang disebut di situ yang 1 malam, yang lainnya tak disebut. Gitu deh. Oh, yang disebut cuma 1 malam, jadi dia sholat 1 malam saja, yang lain nggak sholat gitu. Itu kalau namanya orang ya gini, jadi kalau pernah ngaji, Gimana, kamu memberikan coba, pernah memberi zakat, ya kan? Zakatnya segini, ya kan? Ya, Masa disebut sampai sampai tahun-tahun disebut terus, kan percontohan gitu deh. gini Zulfikar, dalam sebuah kalimat atau konteks dalam sebuah kata seperti sholat 5 waktu sehari semalam, kan gitu kan, jelas kan? Iya, Jelas kan? iya. Sholat 5 waktu sehari semalam itu kewajiban. Artinya orang ini dalam 1 malam ini Iya, harus iya, sholat iya, iya. 5 waktu selama hidupnya. Jadi dia tiap hari harus sholat 5 waktu, gitu Iya, kan? iya. Artinya di sini konteksnya sudah ketemu kan? Dalam 1 malam harus sholat 5 kali atau 5 waktu, kan gitu kan? Jelas kalimatnya, kan? Dalam sehari semalam harus sholat 5 kali, mulai dari maghrib sampai ke subuh, kan gitu kan? Gitu kan, atau mulai dari asar sampai ke subuh, kan gitu kan. Artinya di sini ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan 5. Jadi kalau Kang Zulfikar mengatakan bahwa mi'rajnya 1 malam 70 kali, otomatis dia akan sholat cuma 1 kali. Kan gitu cara jadi. Sholat duhur dibarengan sholat sunat berapa rakaat? Ya kan? Gini loh Kang Zulfikar, kamu oke lah dia dalam 1 malam, oke lah dia mungkin melaksanakan sholat wajib, kan gitu kan. Oke lah dia 1 malam kan, otomatis dia sholat. Oke, saya anggap di sholatnya itu ada 2 saja, maghrib dan isya ya. Oke, maghrib 3, isya di sini berapa? Isya di sini 4, berarti 7. Oke, saya tambah dengan sholat dia maghrib. Mungkin dia ngambil yang 12. Terus qobliyah isya mungkin ambil yang 12. Ba'diyah isya mungkin dia ngambil yang 12. Kemudian ditambah lagi dengan sholat hajat 12, sholat tahajud 12, sholat tobat 12. Oke lah, pokoknya semalam itu saya kumpulkan semua 70. Oke? Saya kumpulkan semua 70, oke. Sehingga dia dikatakan mi'raj 70 kali dalam semalam, artinya sholat. Lah terus hari-hari yang selanjutnya gimana? Kok nggak ada keterangannya? Jadi yang dihitung itu 1 malam deh. Sama dengan orang memberikan contoh tarawih. Masa sampai di awal sampai akhir? Ya mesti kalau orang sholat tarawih dari awal sampai akhir, bro. Iya, kalau contoh itu lain di namanya contoh itu di perintah. Gini loh, Hah? gini loh Zulfikar. Kalau kamu mengatakan mengaitkan dengan sholat tarawih, ya artinya selama bulan puasa kita sunnah sholat tarawih kan? Iya. Artinya 1 bulan. Iya, Kan ada artinya contoh. kelimatnya kan jelas dalam 1 bulan ya kita sunnah sholat tarawih, kan gitu kan? Iya, iya. Dalam 1 bulan, keterangannya 1 bulan. Tapi masalahnya di sini 1 malam mi'raj 70 kali. Terus yang lain kemana? Memangnya kalau 1 malam memang ibadahnya itu sampai sholat sunnah sampai 70 kali misalnya, apa saya tidak mempermasalahkan Zulfikar. Saya sudah mengatakan dalam 1 malam, oke lah Zulfikar, oke. Dia kaitkan dengan sholat, mulai sholat maghrib dengan sholat isya, sholat ba'diyah maghrib, sholat qobliyah isya, sholat ba'diyah isya, mungkin sholat sunnah ini ngambil yang 12 rakaat. Ditambah lagi mungkin dia dengan sholat tasbih, ditambah lagi mungkin dengan sholat hajat, ditambah lagi mungkin dengan sholat tobat, ditambah lagi mungkin dengan sholat tahajud. Saya kumpulkan semua, oke? 70 dalam semalam, kan? Iya. Terus besoknya nggak sholat lagi gitu.
besoknya lagi nggak sholat lagi gitu. Ini di yang menceritakan itu kan bukan Al-Haddad, itu santri-santrinya yang menceritakan. Saya paham yang menceritakan itu santrinya. Gini loh Zulfikar, Ini dia. yang menceritakan Tunggu itu dulu. adalah santrinya, bukan orangnya. Otomatis santrinya ini, masa santrinya ini tahu bahwa dia cuma sholat 1 kali? Namanya sampean ya, misalnya ada santri sampean. Pernah aku, misal saya santrinya kan, kamu sholat berapa nih guru saya nih sholatnya malam ini nih katanya kan, malam Jumat. Betul. Sampai 70 kali. Masa besok kita nih mau nengok sampean terus kan tak mungkin. Nah gitu loh. Gimana kamu Zulfikar cara membukanya ini? Tidak kan tak mungkin. Mungkin ini. Seharusnya gini Zulfikar, artinya Al-Faqih Muqaddam setiap malam bisa mi'raj 70 kali. Seharusnya gitu. Setiap malam. Bukan Tidak, satu malam. Itu yang disebut satu aja, satu malam aja. Loh, gini loh bro, seperti tadi saya menganalogikan kepada sholat tarawih. Sholat tarawih sunnah hukumnya selama 1 bulan. Gitu kan? Iya. Ada yang 8 rakaat seperti Muhammadiyah, 24 orang NU kan gitu kan? Nah, kalau yang 24 itu ikut siapa? Oh, 22 Enggak ikut 23. siapa? Ya, Rasulullah kan ya pokoknya jangan itu lah, pokoknya NU dan Muhammadiyah kan beda kan gitu loh Zulfikar. Oke kan gitu. Artinya di sini saya mengambil itu dalam 1 bulan sunnah sholat tarawih. Di sini kan ada kalimat selama 1 bulan, kalimatnya loh. Selama 1 bulan sunnah sholat tarawih. Tapi di sini ada kalimat Faqih Muqaddam kan gitu kan. 1 malam mi'raj 70 kali. Kalau memang itu dihubungkan dengan sholat, kata Zulfikar, masa besoknya nggak sholat? Masa besoknya lagi nggak sholat? Itu yang menceritakan santrinya. Seandainya saya sentuh sambian, takkan tiap malam saya mau nunggu sambian terus. Gimana dia? Gini Mungkin 1 Zulfikar. malam yang diceritakan gitu loh di. Gini Zulfikar. Gini Kang Zulfikar. Contoh saya murid Kang Zulfikar. Kang Zulfikar guru saya. Kalau saya nanti menulis sebuah buku, saya akan mengatakan bahwa guru saya Kang Zulfikar tiap malam dia selalu melaksanakan sholat contoh 1000 kali selama hidupnya gitu. Seharusnya Oh, nggak bisa nggak bisa cara begitu. Gimana? Itu nggak bisa dihitung. Masa bisa dihitung? Mulai sejak beliau sampai meninggal, masa bisa dihitung? Apalagi orang-orang yang soleh, sholat sunatnya banyak sekali. Paham nggak kalimat saya? Saya guru Zulfikar, saya murid Zulfikar, kemudian Kang Zulfikar guru saya. Saya akan menulis buku atau menceritakan tentang Kang Zulfikar. Selama hidup atau selama saya tahu Kang Zulfikar ini, ya dia orang yang taat kepada Allah. Dalam 1 malam dia sholat 7.000 kali sampai di akhir hayat. Seharusnya gitu. Nggak bisa gitu. Loh. Surat sunnah ini kan tak mungkin bisa dihitung. Gimana Kita kalau ngambil surat wajibnya macam surat fardu ya. Loh, Subuh terus 2 rakaat, oke. zuhur 4 rakaat. Itu gampang itu. Terus sekarang pertanyaannya, kalau memang nggak bisa seperti itu karena tidak tahu. Terus kenapa muridnya Faqih Muqaddam kok tahu? Berarti waktu malam dia tuh nengok ibadahnya gurunya sampai 70 kali sholat. Sampai gitu kan? sampai 70 kali sholat gitu. Otomatis dia hanya melihat itu saja. 1 malam saja. Mungkin. Besoknya nggak lihat lagi. Ini namanya orang mondok ngaji ilmu lah, nuntut ilmu yang lain lah di. Itu kan cuma
Masa mondok mau nengok-nengok gurunya sholat terus? Kan tak mungkin. Ya Allah, gimana Kang Zulfikar ini ya Allah. Cara logikamu ini sudah gini dia. Ya, waktu sholat, baca Isya, saya pernah misalnya santri sambian. ya. Guru saya nih sholatnya tiap malam sholat, aku nengoknya, aku coba tes bantu malam nengok berapa kali ya guru saya. Iya. Rupanya iya. gitu sampai 70 kali. Ya itu yang dikasih tahu gitu loh. Oh, jadi cuma yang itu. Jadi itu saja yang dikasih tahu, terus besoknya lagi santrinya ini nggak pernah lihat kalau dia sholat itu. Orang mondok ini kan nyari ilmu Saya paham Kang Zulfikar. Artinya santrinya ini cuma melihat ya satu malam, besoknya nggak melihat lagi saudara santrinya ini. Iya. Kan makanya janji kerjakan itu malam itu loh di. Iya. Terus kata kamu kalau dia mi'raj, terus kata kamu Fakih Muqaddam mi'raj kok bawa oleh-oleh sholat kitab Salam Taufik itu gimana ceritanya? Nah begini, setiap orang kitab pasti minta tunjuk kepada yang maha kuasa di. Kamu misalnya nyerang kitab, gak bisa kalau tak minta tunjuk yang maha kuasa. Dan lagi mereka yang wali-waliullah itu ngerang kita bukan sembarangan nulis, masih minta petunjuk dia. Kok nggak nyambung kamu ini? Kok bisa nyambung di? Nah, dengan karangan Ufron di. Kalau karangan Ufron salah cuma comot bisa ngomong dengan mendekat. Iya, saya jelaskan kepada Kang Zulfikar. Kang Zulfikar mengatakan Al-Fakih Muqaddam mi'raj 70 kali. Kalau Rasulullah membawa oleh-oleh sholat 5 waktu kan gitu kan. Terus kalau Fakih Muqaddam bawa apa Zulfikar? Kamu menjawab bawa oleh-oleh kitab Sulam Taufik dan Ratibul Haddad. Masa kitab itu langsung dikasih oleh Allah kepada Fakih Muqaddam gitu? Mereka itu memohon minta petunjuk di gitu di. Parah orang pindah ke tempat lain. Kalau Anda udah tobat, ya kembali ke jalan yang benar, maka saya akan pindah ke orang lain. Enggak semua saya babat habis, enggak. Kalau pribadi saya tidak seperti itu. Ibarat kata satu-satu bertahap, tapi lebih elegan lagi ya. Sebelum kamu kepada saya, kepada Pak Rizik dulu. Ini lebih elegan. Hah? Ini sangat elegan ya apabila kamu menyampaikan dulu kepada Pak Rizik. Pak Rizik, saya ini mengamalkan dari ayat ya. Wa tawasobil haqi, wa tawasobis sob. Kamu mau nasihatin saya? Ya enggak, sabar. Saya bukan mau nasihatin, cuma mau mengamalkan. Kalau ceramah itu ya yang baik, jangan mencaci maki, jangan provokasi, jangan mendoakan orang doa yang jelek-jelek. Masa katanya kamu dzurriyyah Nabi mendoakan ya Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan penyakit yang tidak ada obatnya. Oh, ini bukan contoh yang baik gitu. Bisa nggak kamu? Udah belum? Saya tanya dulu, bisa nggak kamu? Bisa nggak kamu? Iya, udah belum? Udah belum? Ya saya tanya sebelum kamu menjawab, bisa nggak kamu dulu? Jawab dulu. Iya, bisa saya nggak? tanya, saya bilang kepada Anda berbicara udah belum? Saya tanya. Iya, saya akan jawab. Bisa Saya nggak akan kamu? jawab. Jawabnya apa? Bisa nggak kamu? Saya akan jawab. Saya akan jawab. Bisa nggak? Saya akan jawab. Bisa nggak kamu? Jawab dulu. Bisa nggak kak? Bisa nggak? Saya akan jawab. Jawab dulu, bisa nggak? Iya, saya akan jawab. Tenang, kan saya jawab. Tenang. Ayo jawab dulu. Cuma ada 2 kalimat di sini, tidak atau iya. Bisa nggak? Bisa atau tidak? Jawab dulu. Anda itu udah belum berbicara. Jawab dulu, bisa nggak? Ayo jawab dulu, bisa nggak? Saya akan jawab. Bisa tetapi Anda nggak? udah belum berbicara. Saya butuh jawabanmu sebentar. Nah, lepas itu nanti kamu bersuara. Bisa nggak kamu menyampaikan itu? Saya tanya dulu. Sebentar dulu, saya tanya Bisa sama nggak? Anda. Bisa nggak? Jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Bisa nggak Anda kamu? udah belum Bisa nggak kamu ngomong, menyampaikan udah itu? belum ngomong. Belum saya. Saya udah. belum sebelum Lanjut. kamu jawab. Lanjut. Belum. Lanjut. Ya, kamu bisa nggak?
menyampaikan itu kepada dia? Saya akan jawab, Anda udah belum ngomongnya? Satu jawaban saya, Kang Ahmadi tidak bisa atau bisa, itu saja. Bisa nggak kamu? Kan saya udah bilang tadi, saya itu sistem Jawabnya saya itu Sistem berurut. apa? Kalau kamu berurut, sampaikan kepada orang ini dulu, baru kamu ke yang lain. Dengerin ya, Paham Bang nggak Ahmadi. kamu? Udah belum ngomongnya, udah belum. Saya jelasin nih. Saya nggak butuh pendengaranmu, saya nggak Ya butuh udah, okianmu. ingin turun ya, karena Anda itu nggak Gitu loh. butuh pendengaran dari saya ingin turun. Turun. Terima kasih ya. Turun, karena saya nggak penting kamu di sini. Ya Anda juga nggak penting buat di sini. Kamu pikir saya butuh kamu? Saya juga nggak Nggak butuh. butuh. Kamu mau menasihatin orang, tapi kamu nggak mau menasihatin junjunganmu. Kalau menasehati itu, Junjunganmu, Ahmadi, saya kasih junjunganmu tahu, itu trik menasehati. diingatkan. Trik menasehati Paham itu nggak? tidak langsung ke Junjunganmu jauh, ke itu yang dekat dinasehatin dulu. Yang dekat dulu. Paham Nasihati nggak? itu nggak langsung ke Kamu jauh. kamu Contohnya bicara kita yang menasihati dekat. keluarga kita, Kamu belum nasihati. pernah ketemu dengan saya. Habis itu tetangga kita Paham nasihati. nggak? Yang dekat sama Lu kita nasihati. Itu gini. Biar kamu paham ya. Junjunganmu ini adalah orang yang dekat dengan kamu. Kalau kamu dengan saya hanya ketemu di Komal. Junjunganmu ini orang yang paling dekat dengan kamu. Paham nggak? Bisa nggak kamu menasihatin orang ini? Cara menasihati orang bertahap, keluarga habis keluarga, tetangga, Entah itu teman dekat. bertahap atau tidak, Seperti loh. itu. Karena saya Kamu dekat dengan Anda sering setiap hari. Gini. Sering Gini, setiap hari. kamu ini bukan teman saya. Bukan teman, Paham? tetapi saya sering ketemu Kamu di Komal belum- kepada kamu Anda. bukan Maka dari teman itu saya saya. wajib mengingatkan Anda agar Anda Sebelum bertobat. kamu mengingatkan saya, ingatkan dulu Pak Rizik. Paham nggak kamu? Nasehatin Rizik dulu itu, Rizik. ya, nggak perlu diingatkan, dia udah paham terkait cara nggak perlu berdakwah. diingatkan. Ahmadi, goblok. Oh, nggak perlu diingatkan dia. Jadi kalau dia mencaci, menghina, mengajak perang dan kemudian mendoakan orang dengan doa Lihat jelek, dulu nggak usah konteksnya, dinasehatin. lihat dulu. Oh, jadi kalau Rizik harus dilihat konteksnya. Ya, harus dilihat konteksnya dulu. Hebat Nanti dia kamu sebagai jadi jongos YouTube kamu. nih, di YouTube ini sama Anda di YouTubein awas sama YouTube. Ini sudah jadi hebat jongos seperti ini. Aduh, kena mubahalah nih. Dia mau menasihatin saya tapi junjungannya nggak mau. Katanya dia Yang punya nasihat cara itu yang dekat tersendiri, dulu, kan saya bilang nasihat itu yang dekat dulu, yang dekat dulu. Kopla kamu ini. Kamu ini lebih dekat dengan junjunganmu daripada dengan saya loh. Kata siapa kamu? Kata Ya. siapa? Kamu lebih dekat dengan junjunganmu daripada dengan saya. Kalau dia ada pengajian, kamu datang untuk apa? Untuk mengamankan. Ya, untuk mengawal. Kamu datang untuk mengawal. Kenapa kamu tidak berani untuk menasihatin dia? Hah? Kenapa? Ada. Kenapa nggak berani? Takut nggak dapat syafaat. Kamu takut tidak dapat barokah. Atau kamu tidak mendapatkan kebahagiaan. Udah belum? Atau kamu takut kualat. Udah belum? Hah? Kamu diam, kamu dengarin apa yang saya sampaikan. Gak usah Udah bicara belum? kamu di komal saya. Udah belum? Oke? Gantian. Kamu cukup mendengarkan saya. Ayo, nggak bisa Sebelum gantian, satu kamu rumah. Bisa menasihatin gantian, saya, ngapain? junjunganmu dulu Mau sama orang nggak bisa nasihatin. gantian. Sebelum kamu ya memperingatin saya, ingatin dulu junjung. Paham nggak kamu? Bingung kan sekarang. Sok-sokan gitu loh. Dari kemarin pingin menasihatin saya, tapi untuk junjungannya dia nggak berani. Bidatunya selalu mengajak provokasi, ngajak kebencian kepada umat,
menjelek-jelekan pemerintah, mengajak perang. Nggak taunya lagi apa? Katanya imam besar, katanya dzurriyyah Nabi. Doanya apa yang dia doakan? Mudah-mudahan Allah menurunkan penyakit yang tidak ada obatnya. Ini ajaran siapa? Ajaran Rasulullah apa ajaran Khabib? Bingung saya sama Khabib ini. Sok belaga di komal saya. Ingatin dulu junjungannya itu. Baru keren gitu loh. Yang junjungannya nggak diingatin, saudaraku. Belum Kang, belum. Ini ngelek atau gimana, saudaraku? Ngelek nggak, saudaraku? Yang di bawah ngelek nggak? Untuk yang di bawah ini ngelek nggak? Oh enggak ya, enggak. Oh tidak. Oh iya. Aman. Oh iya, saudaraku. Ini kadang kibin itu sok-sokan di komal saya. Gampang kok. Di sini ini ada dua, saudaraku. Kelemahan Muhyiddin ini ada dua sebetulnya. Karena di sini ada dua pendukung. Ya. Ada pendukung Pak Rizik dan Bahar, ada Pak dukung Pak Lutfi gitu loh. Jadi kita lihat konteksnya, bicaranya, dia orang ini bila larinya kemana, tinggal itu saja gitu loh. Oh, Muhyiddin garis keras. Waduh, ini coba saya pengen tahu ini Muhyiddin garis keras ini. Muhyiddin garis keras katanya geblinger. Yang geblinger itu saya atau kamu, Kang? Kalau pengen tahu, kalau boleh saya tahu yang geblinger itu saya atau kamu? Kalau pengen tahu loh, jangan sok-sokan pengen menasehatin gitu loh, paham? Oh, di privat akunnya gitu, di privat ya. Kita lihat, saudaraku, ya, seakan-akan kibin gini sok-sokan gitu loh. Dia nggak mau untuk menyalahkan junjungannya itu, mereka nggak mau gitu. Padahal kita di sini bersuara, kita di sini berdiri, ya. Sampai tesisnya Kiai Imaduddin keluar, sampai Kiai Imad ini membuat satu kajian. Gara-gara atau ulah dari orang-orang ini gitu loh, dari Khabib ini gitu loh. Coba Khabib ini tidak membuat olah, coba Habib ini santai, mencerminkan akhlak yang baik, saya yakin tidak akan terjadi seperti ini gitu loh. Saya yakin tidak akan terjadi seperti ini gitu loh. Ini semua ya, kenapa kok ada kajian, kenapa kok ada tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani? Karena di sini ulah daripada Khabib sendiri gitu loh, paham? Ulah daripada Khabib sendiri gitu loh. Mengaku dirinya sebagai dzurriyyah Nabi, tapi akhlak dan mulutnya tidak bisa dijaga. Dia mengaku dirinya keturunan orang mulia, tapi yang keluar dari mulutnya bukan sesuatu ucapan yang baik, malah hujatan, hinaan terhadap orang lain, terhadap presiden, terhadap ulama. Apa-apaan gitu loh.
Seharusnya Kibin-Kibin ini sadar gitu. Seharusnya bukan salah seperti ini gitu loh. Mereka nggak sadar-sadar gitu. Mereka nggak sadar gitu loh saudaraku. Rizik seorang mujadil, aduh masya Allah. Sampai saya pakai rompi saudara, karena agar dia panas tadi. Agar saya duduk panas gitu loh. Anak keras dunia nyata, bukan di medsos keluar-keluar gak jelas. Yang betul kan. Masa iya? Siap kan, siap. Jadi kerasnya di lapangan gitu. Kalau PWI nggak berani di lapangan gitu. Ya. Jadi kalau PWI itu penakut kalau di dunia nyata gitu. Ya. Jadi kamu mengatakan bahwa orang-orang PWI ini di dunia nyata itu takut gitu. Sorry Kang. Siap Kang, siap Kang atasan. Sorry gitu loh. PWI itu gak mau mengancam-ngancam Kang gitu loh. Tapi orang-orang PWI pantang untuk diancam. Oke? Tepuk tangan dulu. PWI LS itu nggak mau ngancam-ngancam gitu loh. Sherlock, di mana tempatmu? Kita ketemuan, kita perang, enggak. Tapi PWI LS pantang untuk ditantang gitu loh. Sudah terbukti kok. Sudah ada buktinya Kang gitu loh. Jadi orang PWI itu bukan didatangin, mendatangin. Paham nggak? Orang PWI nggak pernah keluar-keluar menantang-nantang gitu loh. Kalau bicara fakta ya bicara. Ini faktanya seperti ini, bukan ngajak berantem. Bukan seperti Kibin, sedikit-sedikit Sherlock, ayo ketemuan. Enggak.